Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada kesempatan ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan lancar-lancar saja dan berhasil. Kembali, Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP senang menemui Anda semua. Saya ingin mengajak Anda, khususnya anak-anakku sekalian yang masih ada di bangku sekolah, untuk belajar bersama-sama dengan Pak Jana, yaitu adalah belajar matematika pra-KPM. Materinya kali ini apa? Yaitu adalah kejadian tidak saling lepas dan kejadian saling lepas, yaitu adalah peluang, ya, peluang kejadian tidak saling lepas dan kejadian saling lepas. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan bersama-sama paparan berikut ini. Jadi kejadian saling lepas dan tidak saling lepas ini adalah merupakan kejadian majemuk, ya. Nanti akan kita bicarakan juga di dalamnya adalah aturan penjumlahan. Nah, seperti apa? Kejadian tidak saling lepas, ya. Mari kita perhatikan suatu kasus. Nah, ini misalnya dalam sebuah kotak terdapat 10 gulungan kertas bernomor 1 sampai dengan 10. Dilakukan pengambilan sebuah gulungan secara acak. Nah, A adalah kejadian terambil nomor prima, B adalah kejadian terambil nomor genap. Nah, lalu apa yang menjadi pertanyaan? Mari kita perhatikan berikutnya. Baik, nah, maka ini kita diketahui ya, tadi A adalah kejadian terambil nomor prima. Ini nomor prima 2, 3, 5, 7. Ya, kenapa tidak ada 11? Karena di sini nomor itu adalah terbatas dari 1 sampai berapa? 10. Ya, oke. Kemudian berapa banyaknya? Ada 4. Ya, gitu ya. Baik, selanjutnya B. B adalah apa tadi? B adalah kejadian terambil nomor ganjil. Nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa banyak? Yaitu ada 5. Jadi banyaknya anggota B ada 5. NB, ya. Kemudian A irisan B. A irisan B artinya apa? Yaitu adalah terambilnya gulungan bernomor prima dan ganjil, ya. Yaitu adalah berapa? 3, 5, dan 7. Berapa banyak anggota? Adalah sama dengan 3. Ya, baik. Sekarang kalau A gabungan B berarti prima dan ganjil. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Ada berapa? Ada 6. Ya. Nah, kasus ini kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram Venn, ya, ini misalnya diagramnya S adalah merupakan semesta, di dalamnya ada ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B itu beririsan atau berpotongan. Jadi A dan B tidak lepas, dua himpunan tidak lepas, ya. Anggotanya apa ini? A dan B irisannya adalah 3, 5, dan 7. Ya, baik. Sekarang A.
A masih kurang apa? Yaitu A masih ada dua anggota, satu anggota yaitu adalah 2. Kemudian himpunan B, apa yang kurang? 357, ada 1, ada 9 lagi ya, gitu ya, gitu. Nah, yang belum tersebutkan di dalam A dan B itu adalah merupakan anggota dari semesta ya di luar A dan B, yaitu adalah 4, 6, 8, dan 10. Baik, sekarang kita perhatikan berapa nih tadi. Tentu kita akan bicarakan peluang di sini ya. Peluang terambil nomor 5, peluang A ya. Dan peluang B, tentu peluang A irisan B. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa A irisan B bukan himpunan kosong, ya ada anggotanya. Artinya A dan B itu tidak saling asing atau tidak saling lepas. Ya. Ini beririsan. Oke ya, itu ciri khasnya. Jadi ciri khas dua kejadian itu tidak saling lepas kalau dua kejadian itu irisannya bukan himpunan kosong atau irisannya itu ada anggotanya. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Oke, ya sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, para pengunjung yang saya hormati, mohon dukung Pak Jana dengan tekan tombol subscribe ya, like dan share, tapi setidaknya adalah subscribe. Kami tunggu beberapa saat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Terima kasih subscribe-nya. Sekarang anggota dari A gabungan B. A gabungan B adalah bisa dihitung ya, sama dengan apa? 4 ditambah 5. 4 itu apa? 4 itu ini anggota A. Ya kan? Ditambah anggota B itu 5. Tapi kemudian dikurangi anggota irisan. Kenapa? Kalau kita perhatikan ini anggota A, ya ada berapa? 4. Berarti irisan terhitung. Kemudian anggota B ada berapa? Ada 5. Berarti A irisan B ini terhitung 2 kali. Nah, agar terhitung hanya 1 kali, maka harus dikurangi dengan apa? Dikurangi lagi, ya karena ini terhitung 2 kali ya. 4 tambah 5 ini sudah termasuk irisan ini. Terhitung 2 kali. 4, kemudian ini 5, ya kan? Nah, untuk agar tidak terhitung lagi ini yang irisan ini, maka dikurangi lagi dengan banyaknya itu 3. Jadi anggota A gabungan B sama dengan 4 tambah 5 kurangi 3. Nah, 4 itu apa? 5 itu apa? 4 adalah banyak anggota A, 5 adalah banyak anggota B, dan kurang 3 adalah apa? 3 ini adalah irisan ya. Perhatikan ini tadi di diagram Venn. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau kedua ruas ini kita bagi dengan banyaknya anggota S. Anggota S. Anggota S ada berapa ini? Semua ada berapa? Ada 10 ya. Baik, sekarang kita bagi NA gabungan B dibagi NS sama dengan NA dibagi NS ditambah NB bagi NS dikurangi NA irisan B dibagi S. Ya gitu ya. Nah, NA gabungan B bagi NS adalah apa? Sama dengan apa? Peluang dari A gabungan B. NA bagi NS peluang dari kejadian A. NB dibagi NS adalah sama dengan peluang kejadian B. Dikurangi
Ini itu adalah apa? Adalah peluang dari A irisan B. A irisan B maksudnya yaitu adalah bahwa kejadian A dan kejadian B itu terjadi bersama-sama, ya. Baik. Kita dapatkan ini rumus, ya. Rumus untuk nilai peluang dari gabungan dua kejadian sama dengan peluang kejadian masing-masing dikurangi dengan jumlah peluang kejadian masing-masing dikurangi apa? Peluang dari irisannya. Ya, oke. Ini adalah untuk apa? Berlaku untuk apa? Yaitu bahwa ini itu berlaku hanya untuk kejadian A dan kejadian B itu dua kejadian yang tidak saling lepas atau tidak saling asing. Ya, oke. Baik, kita akan lanjutkan contoh. Ya, oke. Sekali lagi, ini merupakan aturan penjumlahan untuk peluang dua kejadian yang tidak saling lepas. Oke. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kejadian saling lepas. Kita misalkan, ini ada suatu kasus, dalam sebuah kotak terdapat 10 gulungan kertas bernomor 1 sampai dengan 10. Akan diambil satu gulungan secara acak. Nah, jika adalah kejadian terambil nomor ganjil, nomor ganjil itu apa saja? Di sini 1, 3, 5, 7, 9. Hanya sampai 9 karena banyaknya nomor gulungan itu hanya sampai dengan 10, ya. Banyaknya anggota A berapa? Yaitu ada 5. Jadi punya 5 titik sampel. B kejadian terambil nomor genap. Apa saja? Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Berapa banyak titik sampelnya? 5. Bagaimana A dan B? Irisannya adalah sama dengan himpunan kosong. Maka banyaknya anggota irisan berapa? Ya, 0. Nah, sekarang karena A dan B irisannya adalah himpunan kosong, berarti dua himpunan ini adalah A dan B adalah dua kejadian yang lepas, tidak berpotongan. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Ini himpunan S, semesta pembicara, kemudian di dalamnya ada himpunan A dan himpunan B. Ya, ini himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Dua himpunan ini tidak saling berpotongan, lepas, ya. Sehingga irisannya adalah himpunan kosong. Ya, kelihatan seperti ini. Ini ada dua A dan B, dua himpunan saling lepas. Nah, kemudian bagaimana untuk mendapatkan nilai peluang dari kejadian ini? Mohon untuk Bapak dan Ibu yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut. Nilai dari A gabungan B, berapa banyak anggota? NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B, ya. Nah, NA irisan B-nya apa? Adalah sama dengan 0. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel. NS, ya, semua bagi NS, sebelah kiri bagi NS, sebelah kanan semuanya bagi NS, sehingga didapatkan apa? Sebelah kiri NA gabungan B dibagi NS menjadi PA gabungan B, NA dibagi NS adalah PA, sedangkan NB dibagi NS adalah PB. Nah, ini jadi
PA gabungan B sama dengan PA ditambah PP. Ini adalah merupakan apa? Merupakan aturan penjumlahan untuk dua kejadian yang saling lepas. Ya, kalau yang tidak saling lepas tadi masih dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan irisan, ya, banyaknya peluang dari irisan dua kejadian itu. Baik. Tentu kita akan lihat sekarang contohnya ya. Baik, contoh. Pada seperangkat kartu remi dilakukan pengambilan satu buah kartu secara acak. Nah, ini yang biasa main remi tentu tahu, tetapi bagi yang belum juga perlu tahu juga ya. Baik, ini untuk pengetahuan. Pada seperangkat kartu remi dilakukan pengambilan satu buah kartu secara acak. Nah, peluang terambil kartu wajib atau kartu as. Nah, sekarang rinciannya dulu kita harus tahu. Rincian kartu remi atau kartu bid. Kita perhatikan, lihat ini tabelnya. Ya. Ya. Nah, K kartu bernomor untuk wajib ada berapa? 9. Untuk ini apa? Kartu hati. Ini skop, kemudian ini adalah apa? Keriting ya. Masing-masing ada berapa? Ada 9. Ya, oke. Ya, mana? Yaitu nih, perhatikan. Nomor kartunya 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa? 10 ya. Jadi ada 9. Baik. Tuh. Kemudian as. Untuk masing-masing kartu ini, jenis kartu ini adalah satu asnya. Satu itu apa namanya, as wajib, ada as hati, ada as kop, ada as apa keriting, masing-masing satu. Kemudian ada king, masing-masing juga satu. Queen, masing-masing juga satu. Kemudian kartu C itu masing-masing juga satu. Kalau kita jumlahkan sekarang, jumlahkan ke bawah, masing-masing ada berapa kartu? Ada 13, ini 13, 13 ya, 13. Kemudian kalau kita lihat kartu bernomornya, yang bernomor ini ke kanan dan jumlahnya 36. Asnya berapa? 4. King-nya keempat. Q-nya ada 4. J-nya juga ada 4. Sehingga di total ada berapa? 52 kartu. Nah, kalau sudah tahu rinciannya seperti ini, kita akan bisa mengerjakan nih, peluang terambil kartu wajib atau kartu as. Kita bisa mengerjakan itu. Baik. Jadi ini jumlahnya berapa? 52. Ya. Baik. A tadi, A kejadian terambil kartu wajib ya, misalnya ini ya. Ini kan pertanyaan, peluang terambil kartu wajib atau kartu as. Nah, sekarang peluang terambil kartu wajib. Nah, kartu wajib itu apa namanya? Titik sampelnya. Titik sampel kartu wajib ada berapa? Berapa ini? 13. Oke. Kita tulis terlebih dahulu. Oh ya, B kejadian terambil kartu as. Nah, kartu as mana? Ini. Berapa banyaknya? Titik sampelnya ke kanan. Ada berapa? Ada 4. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi, NA gabungan B. NA gabungan B, kita ngitungnya mana? Ini ke bawah ada 13. Ya kan, ini wajib, ini kan wajib. Ke bawah ada berapa? Ada 13 ditambah ini tadi as wajib sudah terhitung ya. Kemudian yang as bukan wajib ada berapa? 3. Jadi totalnya ada berapa? NA gabungan B, banyaknya titik sampel dari A gabungan B. Apa ini A gabungan B? Yaitu terambilnya kartu wajib atau terambilnya kartu as. Ya, kita baca atau gitu ya.
ada 16 titik sampelnya. Baik, nah sekarang ya itu ya. Ada perpotongan di sini. Ini adalah merupakan apa? Perpotongan ini merupakan irisan. Ya, jadi A irisan B, ruang sampelnya ada berapa banyak? Ya, ada berapa banyak irisannya adalah ada 1 tentunya. Nah, sekarang peluangnya dari A gabungan B yaitu adalah ada berapa? PA gabungan B sama dengan banyaknya titik sampel pada A gabungan B itu dibagi dengan total apa? Titik sampel pada ruang sampel ada 52. Jadi kalau kita hitung ada 4/13. Baik, kita lanjut. Nah, atau bisa juga ini kan kita lihat fisiknya ya, lihat fisik. Nah, kalau kita tidak melihat fisik, bagaimana? Kita bisa mengerjakan seperti ini. Kita cari dulu A irisan B, apa A irisan B-nya itu adalah as wajik nih. As wajik ada 1 nih, as wajik ya. Sehingga ini banyaknya apa? Banyaknya titik sampel dari as wajik ada 1. N A wajik. Karena ini ada irisannya, berarti apa ini? A dan B adalah tidak saling lepas. Ya, oke. NA ada berapa? 13. Ini tadi apa? Kejadian terambilnya kartu wajik. Ini ke bawah nih. 13. Kejadian terambilnya kartu as. Adalah ada berapa? Ke kanan ini tadi kanan. Ada 4. Kemudian irisannya ada berapa? Yaitu ada 1 ini. Ini ada 1 irisannya. Ini apa namanya? Adalah as wajik. Ya, oke. Nah, sekarang coba untuk diperhatikan. PA tadi sama dengan berapa? PA adalah 13/52, ya kan? Itu kejadian terambilnya kartu wajik. NA 13 per ruang sampelnya ada 52. Sekarang PB, yaitu PB apa? Yaitu kejadian terambilnya kartu as. Ada 4, ya ini perhatikan ini ada 4/52. Kemudian irisannya. Peluang A irisan B. Peluang kejadian A dan B muncul, yaitu irisannya berapa tadi? Irisannya adalah ada 1. Ini A irisan B, titik sampelnya ada 1 dibagi 52. Ini adalah peluang dari A irisan B. Nah, kita tadi punya apa namanya aturan penjumlahan. Di mana aturan penjumlahan bahwa PA gabungan B sama dengan apa? PA tambah PB kurangi P A irisan B. Sorry, ini kepotong ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. Nah, nilainya seperti ini. Berapa hasilnya? 13/52 tambah 4/52 dikurangi 1/52 adalah sama dengan 16/52 adalah sama dengan berapa? 4/13. Sekarang bandingkan dengan yang tadi ini. Bagaimana? Sama. Ya, oke. Jadi yang di bawah ini apa? Yang di bawah ini adalah untuk mengerjakan secara praktis. Artinya kita tidak perlu membuat rincian gambar seperti ini. Ini sudah ada dalam apa? Dalam benak kita, dalam otak kita. Sehingga kita bisa menggunakan apa? Aturan penjumlahan. Ini tadi. Bahwa peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Oke ya, gitu ya. Baik, sekarang kita akan buat contoh lagi. Tentu untuk dua kejadian yang saling lepas. Kalau ini tidak saling lepas, sekarang kita akan membuat contoh
peluang kejadian yang saling lepas. Masih tadi soalnya ini pertanyaannya, peluang terambil kartu wajib atau kartu as hati. Nah, kartu asnya kartu as hati. Oke, A kejadian terambilnya kartu wajib. Oke ya, B kejadian terambilnya kartu as hati. Oke, maka NA ada 13, oke. NB ada 1. Ya, as hati kan hanya ada 1 ya. Oke, ini adalah ruang sampelnya. Sekarang bahwa A irisan B apa? Tidak ada lah ya, ini irisannya adalah himpunan kosong, sehingga banyaknya anggota adalah 0. Dan tadi sudah kita dapatkan aturan penjumlahan ya. Jadi NA gabungan B ditambah NA ditambah NB sama dengan berapa? 13 tambah 1 ya, sama dengan 14. Ini adalah jumlah apa? Jumlah titik sampel dari A gabungan B. Karena irisannya himpunan kosong, maka titik sampel dari A gabungan B ini sama dengan apa? Banyak titik sampel A ditambah banyak titik sampel B. Banyak titik sampel A adalah 13, banyak titik sampel B adalah 1. Sehingga jumlahnya berapa? Adalah 14. Oke, nah sekarang peluangnya. Peluang dari A gabungan B sama dengan NA gabungan B per NS. NS apa? Titik sampel dari ruang sampel ada NS. Berapa banyaknya? 52. A gabungan B tadi berapa? A gabungan B adalah 14. Jadi 14 per 52. Oke. Baik. Sekarang kalau kita cari peluang masing-masing. Peluang A dan B, dua kejadian yang saling lepas ya ini ya. Oh ya, silakan para pengunjung, Bapak dan Ibu serta anak sekalian untuk bersedia subscribe ya. Yang belum subscribe silakan. Oke, kita lanjutkan. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B ya, oke. Itu di apa tadi? Aturan apa penjumlahan ya, kita gunakan rumus ini. Peluang dari kejadian A. A adalah anggotanya berapa tadi? Titik sampelnya ada 13 dibagi ruang sampelnya seluruhnya berapa? 52. Jadi PA 13 per 52. Kemudian ditambah dengan PB, peluang dari B 1 per 52, sehingga diperoleh bahwa peluang A gabungan B sama dengan BA tambah PB 13 per 52 tambah 1 per 52 sama dengan 14 per 52. Baik, sekarang dibandingkan hasil ini dengan ini ya. Oke, bagaimana? Tentu adalah sama ya, 14 per 52, yang di bawah juga 14 per 52. Baik, itu dua contoh yang mewakili masing-masing kejadian saling lepas, dan satu lagi kejadian dua kejadian tidak saling lepas ya. Kedua-duanya merupakan apa? Kejadian majemuk ya, karena tidak hanya terdiri dari satu kejadian tetapi lebih dari satu. Baik, saya rasa cukup jelas ya. Baik, selanjutnya ada soal latihan ya, soal latihan. Saya rasa Anda bisa mencoba ya, silakan untuk dicoba. Yang penting dicoba, entah bisa atau tidak. Nah, kalau tidak bisa ya bisa juga Anda untuk bicarakan atau diskusikan dengan teman-teman Anda. Baik, sampai di sini perjumpaan kita.
perjumpaan berikutnya adalah peluang kejadian saling bebas. Terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Terus bersemangat, Anda pasti bisa.